Deuterokanonika itu kitab suci. Memang kitab suci, tetapi kitab suci kanon besar yang dimuat dalam Septuaginta. Dan Septuaginta itu ada Yudit, ada Tobit, ada Makabe, 1-2 Makabe ada di situ. Nah, sementara orang Kristen menuruti kanon kecil yang dibuat di Holy Land, itu yang disebut dengan kanon Ibrani. Nah, kanon Ibrani itu perjanjian lamanya ya memang 39 kitab. Tapi untuk kanon Alexandria yang disebut Septuaginta itu lebih besar daripada kanon Ibrani. Makanya orang Katolik menyebutnya kanon kedua, Deuterokanon, kanon kedua. Yang 39 kitab itu disebut proto-kanon, kanon pertama gitu loh. Nah, dulu ini masih tajam-tajamnya konflik antara Katolik Protestan. Dia mengatakan itu bukti bahwa Deuterokanonika itu tidak bisa diterima. Karena apa? Karena naskahnya ditulis dalam ditulis dalam bahasa Yunani, tidak ada bahasa Ibrani-nya. Lah sekarang sudah ditemukan di Qumran itu ditemukan kitab-kitab Deuterokanonika dalam bahasa Ibrani itu. Ini perdebatan abad lalu. Tanpa atau dengan Deuterokanonika, gereja tetap berdiri kok, tidak ada masalah. Bahkan sekarang teolog-teolog Protestan ya menyebut buku itu sebagai intertestamental book. Kalau Profesor Dr. Bumendal dalam bukunya Pengantar Perjanjian Lama yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia itu menyebut devotional book, buku-buku yang membangun. Jadi posisinya gereja Protestan tidak menyebutnya kanon, tapi menyebutnya devotional book atau intertestamental book. Gereja Katolik menyebut itu kanon, tapi kanon kedua. Kenapa dipersoalkan? Ya misalnya contohnya, kalau Anda pergi ke Israel, selain ada menorah yang berkaki 7, kaki dian berkaki 7 itu nanti kan menorah. Itu tercatat dalam kitab Keluaran, jelas cara pembuatannya seperti apa. Tapi bandingkan di negara Israel sekarang, setiap tanggal 25 bulan Kislev itu kira-kira bulan Desember akhir ya, pokoknya sepanjang Desember lah. Itu ada perayaan yang namanya perayaan penahbisan bait suci atau yang disebut Hanukkah. Nah, perayaan Hanukkah itu perayaan yang melibatkan dengan simbol kaki dian bercabang 9. Kaki dian bercabang 9 itu memperingati penahbisan bait Allah dan Yesus hadir di perayaan itu. Disebutkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Pada waktu perayaan penahbisan bait Allah, waktu itu musim dingin. Kenapa disebut dengan kaki 9? Karena pada saat keluarga Makabe itu membersihkan bait suci dari pelecehan yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes, minyak zaitun itu yang untuk menyalakan menorah itu hanya tahan untuk 1 hari 1 malam perayaan. Tetapi karena mujizat ilahi, itu bertahan sampai 8 hari perayaan. Makanya di sebelah kanan 4 pelita, di sebelah kiri 4 pelita. Lalu yang di setengahnya itu yang disebut syamas. Itu pelita ilahi yang menyalakan pelita-pelita yang 8 hari perayaan tadi. Itulah yang dirayakan oleh Yesus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 10 22. Dan kisah ini adanya di kitab Makabe 1 dan 2 Makabe. Jadi sekarang sudah tidak perlu dipersoalkan yang seperti itu. Bagi gereja Protestan yang tidak terbiasa membaca Deuterokanonika, ya tidak apa-apa, tidak usah dibaca dalam ibadah. Tetapi bisa dibaca dalam konteks sejarah. Misalnya penelitian naskah-naskah Laut Mati, mau Protestan mau Katolik ya akhirnya baca Deuterokanonika, wong itu sejarah kok. Makanya disebut intertestamental. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada kekosongan waktu kan. Nah, kekosongan waktu itu yang diisi dengan buku-buku Deuterokanonika. Jadi posisinya berbeda dengan Injil Petrus, Injil Yudas, sangat berbeda karena itu kanon kedua. Saya kira itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Jemaat GKI Cibadak. Permisi Pak Bambang, saya izin bertanya, apakah sebagian besar teks Alkitab bersumber dari gulungan yang ditemukan di Laut Mati, komunitas Qumran? Tidak. Jadi gini,
sebelum ditemukan teks Laut Mati, kita sudah punya standar kitab suci yang disebut teks Masoretik untuk naskah Ibrani. Teks Masoretik itu berasal dari akhir abad ke-9 sampai awal abad ke-11. Ada 3 naskah yang dijadikan rujukan. Yang pertama, naskah Aleppo yang ditemukan di Syria, lalu naskah Leningrad yang ditemukan di Rusia, dan yang ketiga adalah naskah Genisa yang ditemukan di Kairo. 3 naskah ini yang disebut naskah Masoretik yang menjadi dasar penerjemahan kitab suci termasuk King James Version dan seterusnya. Selain itu kita memiliki terjemahan-terjemahan yang lebih tua dari naskah Masoretik itu, misalnya Septuaginta tadi yang saya katakan kanon besar tadi, di mana Septuaginta itu ditulis oleh orang-orang Yahudi di perantauan, yaitu di Alexandria, ya, pada abad ketiga sebelum Masehi, pada zamannya Ptolemeus, tepatnya kira-kira tahun 280-an sebelum Masehi. Nah, di dalam kanon Septuaginta itu, makanya kita ada itu di buku Deuteronomika itu adanya di sana, tapi tidak ada di kanon Yahudi yang ada di Tanah Suci di Israel, tidak ada. Jadi yang di Alexandria lebih tebal dari yang ada di Israel. Nah, di dalam Deuteronomika itu berasal dari abad ketiga. Jadi ada naskah yang lebih tua dari naskah abad ke-10 tadi. Lalu ada terjemahan lain, misalnya Vetus Latina. Vetus Latina itu kira-kira berasal dari tahun 150 Masehi. Pengaruh Vetus Latina di dalam liturgi itu luar biasa. Misalnya Gloria itu dari Vetus Latina. In excelsis Deo, itu kan terjemahan Lukas pasal 2 ayat 14. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Itu dari tahun 150. Namanya Vetus Latina. Ketika Santo Hieronymus menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin yang namanya Vulgata tahun 380-an di kota suci Bethlehem. Lalu dia mengacu langsung dari teks Ibrani, jadilah terjemahan namanya Vulgata. Kemudian di wilayah Syria ada Old Syriac, Syriak kuno. Ada Pesito atau Pesita, ya, terjemahan dalam bahasa Syriak, bahasanya Yesus, bahasa Aramaik. Disitulah kita mengenal kata Masihka Dagala yang kemudian dipinjam oleh hadis Nabi dalam Islam, Al-Masih Dajjal. Antikristus itu kan dari bahasanya Yesus sendiri, bahasa Syriak atau bahasa Syriak Aramaik, ya. Seperti itu. Jadi banyak selain hanya kitab naskah Laut Mati, tapi naskah Ibrani paling tua sampai tahun 1947 itu cuma abad ke-9, paling tua setelah Masehi. Dengan ditemukannya naskah Laut Mati, kita memiliki naskah Ibrani yang 1000 tahun lebih tua dari naskah Masoretik. Dan ternyata tidak ada pemalsuan di dalamnya, itu fakta sejarah itu. Makanya kalau menurut saya, ya, daripada orang Kristen itu usil mikirin beda Katolik, Protestan, bedanya tanda salib, tidak usah lah yang itu dipersoalkan. Yang begini ini yang mesti kita perkuat dalam teologi kita, sehingga teologi yang tidak hanya ekumenis tapi juga beriman di tengah masyarakat multi iman. Bagaimana mempertanggungjawabkan iman di tengah-tengah gempuran serangan terhadap iman Kristen dari luar kita. Jadi nisbikan, relatifkan persoalan-persoalan dogmatik antara Katolik, Protestan, Ortodoks seperti ini jangan terlalu diekspos. Kalau ke dalam Anda mau masuk di gereja Protestan sejahtera di GKI ya silakan, sejahtera di GKJW, GPIP silakan. Tapi itu ke dalam. Kalau keluar kita bicara kitab suci, jangan mau diadu domba lagi tentang Deuterokanonika, kitabnya Katolik beda Protestan, itu melemahkan kita. Kita semua melihat dari perspektif sejarah yang lebih luas. Itu saya kira. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga dari Pak Jonathan Papahan. Apakah metode kesaksian dan penginjilan para ke-12 murid masih relevan saat ini pada waktu Alkitab itu dianggap palsu? Ya, tetap relevan, spiritnya kan tetap relevan. Tapi artinya ketika konteksnya berubah, kalau dulu kan gini, ketika Paulus penginjilan di Athena misalnya, ya, Paulus penginjilan di Athena,
Siapa yang dijumpai di situ? Yang dijumpai di situ adalah orang Yahudi. Yang kemudian si Bumenois, orang-orang yang takut akan Allah itu orang-orang bukan Yahudi yang percaya dengan agama Yahudi, proselit. Menghadapi kedua kelompok ini kan Paulus gampang karena kitab sucinya kan sama. Ya toh? Yahudi lalu proselit Yahudi kan kitab sucinya sama dengan Kristen. Ketika dia mau membuktikan mana buktinya Yesus Mesias, coba baca misalnya di Yesaya pasal 53 misalnya. Tapi di situ Paulus juga bicara kepada ahli pikir, kelompok dari ahli pikir Epikuros dan Stoa. Lah di situ kalau PR-nya Paulus kan bertambah. Tidak hanya mengatakan ayatnya di mana, mereka tidak percaya ayat. Oh, itu namanya orang Epikuros, orang Stoa. Paulus mengutip syair-syair Eratus, syair-syairnya Kleates ya, seperti karena kita ini dari keturunan Allah juga, itu kan syair-syair Yunani yang dikutip oleh Paulus. Disitulah kemudian Paulus melakukan kontekstualisasi teologi. Nah sama dengan kalau zamannya para rasul, kepada siapa dibicara? Kalau kepada misalnya Filipus penginjilan di Samaria ya, Tauratnya masih sama dengan Kristen ya misalnya. Kemudian ketika Petrus harus membaptis Nikodemus yang berasal dari bukan Yahudi, nah baru persoalan terjadi. Karena apa? Bersunat dan tidak bersunat. Mulai lagi keluar dari keyahudian sedikit. Makanya step by step kan itu. Kalau Roh Kudus itu akan turun kepada kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di kota suci ini, kota ortodoks ini, kota yang sangat Yahudi ini, kota yang sangat penuh dalil perjanjian lama ini. Kemudian seluruh Yudea itu provinsinya, berarti lebih luas lagi. Di situ tidak hanya ada Yahudi ortodoks, di situ ada Yahudi diaspora, di situ ada orang non Yahudi kan itu kan. Setelah Yudea, Samaria lah. Samaria sekarang hanya percaya Taurat tapi tidak percaya para nabi. Bagaimana cara dia menginjilkan? Baru kemudian ke ujung-ujung bumi gitu. Saya kira itu. Jadi tetap relevan. Para rasul itu sudah menghadapi berbagai macam kelompok kok. Apalagi hanya kelompok Islam. Kelompok filsafat seperti Stoa, Epikurosnya dihadapi Paulus kok. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Lalu ada pertanyaan Selamat siang, dari... host. Silakan Ya, Pak. selamat siang, host. Apakah saya bisa bertanya langsung ya? Oh, boleh Pak. Silakan. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wibowo, saya dari Purbalingga, DKI Purbalingga. Selamat siang, Abah Bambang. Ya, siang. Iya, Assalamualaikum. Izinkan saya bertanya untuk, mungkin ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ini terkait dengan jemaat mula-mula ya. Jemaat mula-mula kalau yang tadi saya simak itu kan ada apa ya, di 33 saya ya apa ya. Nah di situ yang saya tahu itu jemaat mula-mula adalah orang-orang Yahudi gitu ya, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias gitu. Dan mungkin sepertinya mereka juga beribadah secara Yahudi gitu ya apa ya. Iya. Pertanyaan saya, apakah apakah ibadahnya hampir sama seperti misalnya kaum ortodok atau Katolik atau Protestan begitu, dan bagaimana dengan Tevila seperti Zakarit, Minham, Arif gitu. Dan mungkin hubungannya dengan seperti Ortodoks Syria itu kan ada sholat 7 waktu gitu ya Nah, kira-kira hubungannya apa gitu? Kalau misalnya ditarik dengan kehidupan kekristenan zaman sekarang ini begitu. Karena sepertinya kok berbeda sekali ya. Terutama karena saya ada bernaung di GKI ya. Setelah melihat seperti itu, loh, kok beda sekali ya. Tanpa saya berpikir untuk mau memisah-misahkan seperti itu. Cuma saya kepingin tahu untuk merunut sejarahnya seperti itu. Jadi karena banyak sekali orang-orang Kristen juga tidak tahu bahwa ternyata orang Yahudi itu sholat kok. Ternyata orang-orang Kristen tuh yang di bagian kelompok sana juga sholat 7 kali atau bla 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 seperti itu. Itu yang selanjutnya adalah
mohon informasi juga atau mohon pencerahan juga dari Abah Bambang tentang kaum Ebionit, Abah. Begitu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan cuma 2 tapi jawabannya ini panjang. Ya, nggak apa-apa. Yang pertama masa transisi ya, masa transisi antara sinagog menjadi gereja. Jadi kira-kira seperti ini. Murid-murid Yesus itu kan orang Yahudi. Jadi mereka terbiasa melakukan sembahyang-sembahyang harian Yahudi. Makanya di Kisah Para Rasul itu disebutkan ya, di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 misalnya. Itu kan gereja waktu itu belum berpisah dengan keyahudian ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh para rasul itu ya mereka mengambil bagian dari kehidupan bangsa Yahudi dan iman kepada Allah Israel. Pasal 3 ayat 1 dari Kisah Para Rasul, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di sini ada waktu sembahyang. Nah, waktu sembahyang itu di dalam bahasa Aramaik ya, khususnya dari kitab Pesita, itu Alkitab dalam bahasanya Yesus, itu disebut dengan idana selota, waktu-waktu sholat sebetulnya. Nah, kata sholat itu dalam Islam itu kan bukan original, itu kan diambil dari akar Yahudi Aramaik ya, yang kemudian teruskan oleh gereja purba. Kemudian kita bisa membaca lagi misalnya di Kisah Para Rasul pasal 10 ya, pasal 10 misalnya. Pasal 10 ayat 30 misalnya. 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang aku sedang berdoa di rumah. Berarti ada waktu sembahyang jam 3 petang. Ini persis sama dengan yang disebutkan di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Jadi Petrus ketika menerima penampakan dari surga itu ada binatang-binatang yang kosher dan tidak kosher, itu kapan? Jam 12 tengah hari. Jam 12 tengah hari. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada waktu-waktu doa yang khusus. Nah, waktu-waktu doa yang khusus itu dinamakan sidurim, itu doa-doa harian ya. Tapi selain doa-doa harian itu ada pola ibadat di bait suci di Yerusalem, di rumah ibadah. Itu ibadah korban. Nah, ibadah korban itu puncaknya pada perayaan Yom Kippur, yaitu perayaan penebusan dosa. Nah, sekarang 2 pola ibadah. Berarti ada pola ibadah bait suci, ada pola ibadah sinagog. Pola ibadah sinagog itu selalu doa-doa harian dan pusatnya itu pada pembacaan firman atau khotbah. Nah, sementara di pola ibadah bait Allah itu puncaknya adalah korban. Inilah yang diteruskan oleh gereja sebetulnya. Nah, sekarang ibadah korban khususnya yang dilakukan di bait Allah itu kalau di Kristen itu menjadi ibadah sakramental. Khususnya adalah perjamuan kudus atau ekaristi. Karena apa? Perjamuan kudus itu adalah pendramaan dari korban Kristus di Kalvari. Seperti orang Yahudi melakukan penebusan dosa. Nah, sementara sembahyang-sembahyang harian yang disebut sidurim tadi dilanjutkan oleh orang Kristen tapi dimaknai dengan makna yang baru sebagai jam-jam kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Jadi misalnya sembahyang pada waktu bangun pagi itu kalau di dalam gereja Ortodoks, bukan hanya Syria, semua gereja Ortodoks dan gereja Katolik dan Lutheran, awal-awal semuanya ada. Jadi kalau misalnya di gereja Katolik namanya ibadah brevirium. Brevirium itu ibadah pada waktu-waktu tertentu. Nah, ibadah waktu tertentu itu kalau di gereja Ortodoks Syria dinamakan sholat fardu. Tapi fardu sini nggak sama dengan fardu Islam, fardu ain, fardu kifayah nggak sama.
Artinya sholat atau doa-doa canonical prayer itu sholat fardiyah. Jadi sama-sama Arabnya tapi maknanya beda itu sebetulnya. Nah kalau di gereja Koptik Ortodoks itu disebut dengan sholat bangun pagi, sholat bakir, atau di gereja yang lain disebut sholat jam pertama. Lalu ada sholat jam ketiga itu dari Kisah Rasul pasal 29, yaitu memperingati turunnya Roh Kudus. Sholat tengah hari itu misalnya Rasul Petrus ketika menerima penampakan keranjang yang turun dari langit itu, Kisah Rasul itu disebut sholat tengah hari, sholat jam ke-6. Lalu sholat jam ke-9 itu Kisah Rasul pasal 3 ayat 1, Kisah Rasul pasal 10 ayat 30 yang tadi saya baca. Lalu 3 jam 3 petang sholat ghurub, tenggelamnya matahari, itu di dalam Yahudi disebut sebagai ma'arif. Ma'arif itu ghurub atau maghrib bahasa Arab. Di dalam Kristen dimaknai secara baru, yaitu apa? Dimaknai dengan dikuburkannya tubuh Al-Masih, karena menjelang Sabat jam 6 sore waktu matahari tenggelam itu sudah masuk hari Sabat, tidak boleh ada mayat yang tergantung, maka harus diturunkan. Itu sholat maghrib atau ghurub. Lalu sholat naum itu pada kira-kira menjelang tidur. Lalu sholat tengah malam. Tengah malam itu disebut sholat nisful lail. Atau kalau di dalam bahasanya orang Islam sholat tahajud. Sebetulnya sholat-sholat Islam itu diambil dari gereja Ortodoks sebetulnya. Cuman yang dua itu dianggap sunnah, yaitu sholat jam ketiga, itu kira-kira jam 9 pagi di Islam disebut sholat duha, dan sholat tahajud pada tengah malam. Seluruh gereja kuno, baik Katolik maupun Ortodoks melakukan itu. Adapun di gereja Katolik kemudian untuk awam tinggal dua saja, yaitu Laudes dan Vesper. Itu sholat pagi dan sholat sore. Kemudian Luther dalam katekismus besarnya itu juga masih mengenal Laudes dan Vesper tadi, kan itu liturgi itu kan semakin disederhanakan di barat. Nah, sementara di timur tetap ya pada bentuk aslinya, sekalipun di situ juga ada penyesuaian-penyesuaian tergantung dengan kebudayaannya. Misalnya ketika gereja di Alexandria, cara membaca kitab sucinya, liuk-liuknya itu nadanya agak berbeda dengan yang misalnya di Bizantin, ya. Kalau di Koptik itu nadanya kan syahdu ya, misalnya min masamir liabina Dawudin nabi wa maliku tohir barakatuhu alaina amin haleluya. Itu masyhur kalau di gereja Ortodoks Koptik. Tapi kalau Syria sama Bizantium itu lebih mendayu-dayu. Al-masdu lillahi wal ibni wa ruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila tahridahirin amin. Itu Yunani, itu Bizantium, itu Syria, mirip satu sama lain. Kemudian ketika itu menjadi irama Katolik Gregorian yang menjadi berbeda. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu kan sudah di Roma itu. Jadi sebetulnya tidak ada yang hilang dalam gereja apapun, hanya ada proses penyederhanaan, proses pendedahan, karena tuntutan liturgis itu harus disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu. Saya kira itu. Jadi kalau soal sholat 7 waktu ya. Kemudian masa transisi itu seperti apa antara Yahudi dan Kristen, ini penting. Pada zaman gereja kuno itu kan ada dua kelompok Kristen ya. Yang pertama itu adalah orang-orang Yahudi Kristen yang dipimpin oleh Rasul Yakobus di Yerusalem. Itu yang dikenal dengan Judeo-Christianity, yang disebutkan sekte Nasrani di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5 itu. Artinya orang-orang Kristen yang menjadi pengikut Yesus dari Nazaret. Tetapi ada orang-orang Kristen dari kalangan bukan Yahudi yang disebutkan di dalam
Kisah Rasul pasal 9:26 itu di Antioquia, itu yang dikenal dengan Gentile Christianity. Itu hasil penginjilan Paulus, Barnabas, juga Petrus sering mengunjungi tempat itu sebagai pemimpin pertamanya sebelum ke Roma dan seterusnya. Nah, pada surat Yakobus yang ditulis oleh Yakobus itu istilah eklesia belum dipakai. Yang dipakai adalah sinagogi. Jadi sekalipun eklesia itu maknanya adalah tempat berkumpul, artinya tidak pertama tidak dalam konteks gedung ya, tapi dalam konteks tubuh Kristus. Makanya di atas batu karang ini akan kudirikan eklesiaku, jemaatku itu. Tapi wujud fisiknya di dalam kitab Yakobus pasal 22 dalam teks bahasa aslinya itu sinagoge imon, tempat kumpulanmu. Jadi pada masa Yakobus itu awal-awalnya memang gereja sepenuhnya Yahudi. Jadi mereka masih sembahyang harian persis dengan Yahudi. Kalau di Yerusalem ya persis sama orang-orang Farisi dan sebagainya. Tapi bedanya di mana? Bedanya pada penghayatan. Karena bagi orang Yahudi ketika mereka sidur itu upacara memecah-mecahkan roti, itu kan roti Paskah keluaran. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir, kan itu kan. Tapi ketika Yesus memberikan contoh, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, inilah darahku, darah perjanjian baru. Ketika Yesus sudah bangkit ke surga, murid-murid jadi sadar, loh, rupanya itu yang dimaksudkan Yesus. Berarti Yesus itulah sebetulnya Musa yang baru. Umat Kristen itu sebetulnya penggenapan dari perjanjian baru. Mulai di situ ada pergeseran makna, atau lebih tepat itu penggenapan makna. Paskahnya bukan lagi Paskah nasional, tapi Paskah yang sifatnya universal. Nah, menerjemahkan itu tidak mudah dalam konteks kehidupan penginjilan, tidak mudah kan? Maka ketika itu terjadi letupan-letupan kecil yang diselesaikan pada Konsili Yerusalem yang disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 49. Bahwa orang Yahudi yang berlatar belakang Yahudi yang menjadi Kristen, khususnya orang Farisi. Kenapa orang Farisi banyak yang menjadi Kristen? Karena hasil penginjilan Rasul Yakobus, ketika Yakobus itu membela kepentingan orang-orang Farisi dari penyalahgunaan persepuluhan yang dilakukan oleh Imam Besar Saduki Anas bin Anas. Dan itu dicatat dalam tulisan Flavius Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama. Nah, implisit kemudian bisa disimpulkan bahwa Yakobus itu menjadi korban dari intrik politik yang dilakukan Imam Besar Anas bin Anas, sebagaimana dicatat dalam buku ke-18 dari sejarah Yahudi yang ditulis oleh Flavius Josephus. Kemudian orang-orang Farisi yang bertobat, salah satunya karena hasil penginjilan Rasul Yakobus itu, mau memaksakan hukum sunat kepada orang Kristen yang bukan Yahudi di Antioquia tadi. Jadi kehebohan pertama itu kan, kemudian para rasul bersidang. Petrus bicara, kemudian Paulus dan Barnabas menceritakan karya Tuhan tidak terbatas pada orang Yahudi, terbukti mujizat terjadi di bangsa lain. Kemudian Yakobus sebagai perwakilan Yerusalem berbicara, janganlah kita membebankan apa yang oleh nenek moyang kita sendiri tidak bisa ditanggung. Karena itu tulislah surat kepada mereka, agar mereka pertama menjauhi makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kedua dari percabulan, ketiga dari binatang yang mati dicekik, keempat dari darah. Sebetulnya ini putusan dari mana? Ini hukum Nuh sebetulnya. Hukum Nuh itu kan ada 7, namanya Sefa Miswat Bini Noah. Itu yang tertulis dalam Kejadian pasal 9. Maka sejak saat itu bagi orang Yahudi yang Kristen yang berlatar belakang Yahudi tetap memakai hukum Musa. Tapi bagi orang Kristen Goyim, dia memakai hukum Nuh. Makanya babi boleh dimakan. Sekalipun Petrus mungkin tidak pernah ngicipi babi, tetapi saya melihat bahwa itu adalah kelonggaran yang diberikan pada non-Yahudi. Bahwa pada sekarang orang Islam sering ngejek orang Kristen, kami yang setia pada Taurat bukan orang Kristen. Sama-sama tidak setianya kalau ukurannya begitu. Mereka makan onta, bahkan kencingnya jadi obat, ya kan? Makan cumi-cumi, makan belut, makan itu ikan yang tidak bersisik, misalnya patin, itu kan semua bukan cocok dengan hukum Musa, tapi cocok dengan hukum Nuh, kan itu kan? Nah, itu dalam aspek keseharian. Dalam aspek peribadatan akhirnya bergeser. Nah, orang Kristen itu
tetap hari Sabat masuk ke gereja, ke sinagog, hari Sabat tetap masuk ke rumah-rumah ibadah Yahudi. Tetapi ada satu yang lain. Apa yang lain itu? Penggenapannya. Maka kemudian orang Kristen mulai punya ibadah tersendiri selain dari Sabat. Apa itu? Hari pertama minggu itu ketika kami memecah-mecahkan roti. Itu di mana? Memecah-mecahkan roti itu Ekaristi, itu perjamuan suci, perjamuan kudus. Di Kisah Rasul 20 ayat 7. Hari pertama minggu itu, hari pertama itu Yom Echad, hari Minggu. Memecah-mecahkan roti itu artinya bukan lagi roti sengsara di tanah Mesir, tapi perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus. Dan harinya pun hari pertama, bukan lagi hari ke-7. Jadi gereja purba memiliki 2 hari. Hari yang ke-7 diperingati bersama saudara sedarah orang Yahudi tadi untuk konteks pembacaan firman, khotbah, upacara sabda. Tetapi hari Minggu itu khusus untuk memperingati kebangkitan Kristus. Makanya hari pertama minggu itu, karena waktu itu gereja masih belum eksis secara organisatoris besar gitu ya, masih ya seperti di bawah tanah di antara orang Yahudi yang lain. Makanya tidak mungkin ketika mereka bersama-sama dengan saudara sebangsanya sidur bersama orang Yahudi, lalu mereka mengatakan inilah tubuh Yesus, kan dilempari batu kalau begitu. Makanya di Kisah Rasul kedua dikatakan pasal 2, mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing itu bukan gereja rumah yang ditafsirkan oleh orang-orang sekarang ini, bukan. Gereja rumah itu tidak ada konsepnya, yang artinya semua tempat di mana kita berkumpul dalam nama Yesus itu ya gereja. Tapi tidak ada gereja rumah, gereja formal, tidak ada. Kenapa kok di rumah-rumah masing-masing? Lah kalau memecah-mecahkan rotinya di sinagog ya dilempari batu dia. Baru tahun 90 Masehi terpecah antara dua ini. Jadi konsili Yahudi pertama kali yang mengutuk gereja itu konsili Yamnia. Kristen lepas dari Yudaisme. Itu saya kira. Oke Pak, ini masih ada 17 pertanyaan lagi. Buat 17. Iya, makanya ini langsung 2-3 mungkin ya pertanyaannya. Yang pertama nih, kalau di Quran ada hadis berupa tafsir penjelasan resmi ayat sucinya, bagaimana dengan kitab suci kita? Terus ada lagi, dalam perbandingan salinan PB dan manuskrip kuno, penulisan Plato, Pliny Secundus, Aristoteles, hanya ada masing-masing 7 salinan PB. Namun ketokohan para ilmuwan ini sangat dikenal dalam bidang ilmu pengetahuan. Apakah ini sebuah kebetulan atau kesenjangan para penulis atau filsuf tersebut untuk sebuah popularitas? Bagaimana penjelasan rincinya? Bentar, yang pertama tadi hadis. Hadis ya, itu beda. Karena apa? Hadis itu kan penulisannya itu paling awal kan akhir abad ke-8, abad ke-9. Jadi itu sudah 200 tahun setelah Muhammad. Jadi kalau di dalam iman Kristen itu ya tulisan-tulisan bapak-bapak gereja awal tadi. Nah, makanya sebetulnya kesenjangan itu terjadi pada kalangan Muslim, misalnya ya, untuk memenuhi sanad itu mata rantai yang sambung pada zaman Muhammad. Itu disusunlah nama-nama yang asal dari A diterima dari B dari C sampai pada zaman Nabi Muhammad. Itu tidak boleh putus. Artinya itu menjadi klasifikasi hadis yang otentik, begitu kan? Itu berapa nama yang muncul di situ coba. Nah sekarang kalau dalam konteks gereja itu sangat dekat, karena misalnya ya tadi saya sampaikan tulisan-tulisan yang pertama sekali dekat dengan Alkitab, artinya dekat dengan para rasul itu Apostolic Fathers. Papias itu muridnya Yohanes, Polikarpus muridnya Yohanes, Ignatius muridnya Petrus misalnya, Clement dari Roma muridnya Paulus dan Petrus. Terus kemudian dari Paulus Paulus, Petrus, Linus, Clement, Anakletus itu kan terus ada kesinambungannya. Begitu juga muridnya Yohanes, Polikarpus, Irenaeus punya murid Hippolytus. Bedanya apa dengan hadis? Di hadis nama-nama yang dimunculkan dalam periwayatan itu tidak menulis dokumen.
Sementara dalam iman Kristen, murid-muridnya Rasul itu juga menulis dokumen. Ignatius dari Antioquia itu menulis 7 dokumen yang meneguhkan gereja-gereja yang ditinggalkan sebelum dia mati syahid di Roma pada tanggal 22 Februari tahun 107. Itu jelas sekali disebutkan. Dia meneguhkan gereja di Korintus, dia menulis surat pada Polikarpus, dia menulis surat, dan surat-surat penggembalaan itu dikenal sebagai surat-surat Ignatius. Maka orang mengatakan Yesus baru jadi Tuhan tahun 325 itu orang nggak ngerti sejarah itu. Jauh sebelum konsili Efesus, konsili Kalsedon, Kristus sepenuhnya Allah, sepenuhnya ilahi itu sudah ada dalam tulisan Ignatius. Nah, Ignatius itu tidak dikenal kadang-kadang di lingkungan gereja Protestan. Ini yang menjadi suatu missing link yang akhirnya kita ini bingung ketika menghadapi ya seperti pertanyaan Bapak tadi, perbandingannya dengan hadis dan nggak sebanding. Karena iman Kristen jauh lebih akurat dong, jelas. Semua yang disebut namanya itu nulis dokumen kok. Atau contoh akibatnya apa? Akibatnya gini. Dalam Islam misalnya, nama seorang ditulis ya, dimasukkan dalam perawi hadis, tetapi isinya bisa berbeda. Misalnya nama Abu Hurairah sama-sama muncul di hadis yang meriwayatkan anak yang nyari dikorbankan dari Ibrahim itu Ishak. Tapi di hadis yang lain anak yang nyari dikorbankan itu Ismail. Kedua riwayat hadis itu mencantumkan yang salah satunya sama, yaitu Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah disebut namanya sama kok? Satunya ngomong Ishak, satunya ngomong Ismail. Karena Abu Hurairah tidak menulis kitab. Nah, sementara Ignatius menulis buku, Hippolytus menulis buku, Irenaeus menulis buku itu. Lah, harta kekayaan rohani seperti ini kok nggak dihormati bagaimana? Saya itu heran. Makanya itu dalam gerakan-gerakan saya yang terakhir ini, saya selalu banyak, baik itu beredar di Protestan, Katolik, Ortodoks, supaya memberi keseimbangan, ada jembatan pemahaman yang bisa dilakukan oleh kita semua. Itu saya kira tentang perbandingannya hadis dengan tradisi gereja dan penafsiran. Lalu yang kedua apa tadi? Halo? Halo Pak, iya tentang ajaran-ajaran filsuf yang oke. Apa terjadi kesenjangan? Pertama kali begini ya. Oh, bukan, maksudnya bukan kesenjangan. Apa? Jadi mungkin saya baca pertanyaannya aja ya Pak ya. Jadi dalam naskah tadi yang di paparan, dalam perbandingan salinan PB dengan manuskrip kuno, ada 3 penulis, Aristoteles, Plato, Pliny, Aristoteles, dan ditemukan ada 7 salinan, kira-kira gitu ya kalau tidak salah. Namun ketokohan para ilmuwan ini kan sangat dikenal dalam bidang ilmu pengetahuan. Apakah ini sebuah kebetulan atau kesengajaan para penulis tidak memunculkan tulisan itu demi popularitas pada waktu itu? Nah, mungkin ada penjelasan dari kajian sejarah Pak pembicara. Penulis yang mana ya? Penulis Perjanjian Baru atau penulis mana? Nah, di dalam tabel tadi itu kan betul. Ada jumlah yang maksudnya di situ kan menarik karena di 3 filosof yang tenar itu kan ada 7, cukup kecil ya, padahal yang lain itu cukup banyak ya. Nah, terus yang dibandingkan dengan apa? Demi popularitas itu untuk Kristen atau? Nah, maksud apakah masih ada lagi yang lain ataukah cuma hanya 7 itu ya? Iya, oke. Karena periode tahunnya cukup panjang itu 1300 tahun. Iya, betul. Ya memang cuma hanya itu naskahnya yang ditemukan, tidak ada lagi naskah yang lain yang ditemukan. Jadi artinya gini loh, saya memunculkan perbandingan itu untuk membuat satu analogi. Kalau Plato yang jaraknya 1300 tahun, naskahnya hanya 7 aja, kalian percaya? Kenapa Perjanjian Baru naskahnya lebih dari 5.000, bahkan di antara naskah itu ada yang berjarak hanya puluhan tahun kita tolak gitu loh maksudnya. Tetapi itu dibuktikan karena apa? Karena Perjanjian Baru itu naskah yang diimani, disebarkan. Makanya di tengah-tengah situasi penganiayaan saat Imperium Roma saat itu dan bisa menyebarkan dokumen yang begitu besar itu sesungguhnya jumlah yang sangat fantastik gitu. Maksud saya itu. Saya kira itu. Baik, makasih. Ya, makasih Pak.
Oke, ada pertanyaan dari Bu Mary. Anak-anak muslim sejak kecil dididik secara serius dan metodis hal-hal yang menyerang Alkitab. Misalnya katanya Alkitab sudah dipalsukan. Bagaimana menurut Bapak seharusnya kurikulum gereja dan pendidikan agama Kristen di sekolah dapat menolong anak-anak Kristen sejak dini dalam rangka mengantisipasi atau menjawab tantangan di atas? Ya, itu sebetulnya lama sudah saya gumuli ya. Makanya saya di Malang itu membuat museum kafe. Museum kafe itu tujuan saya sebetulnya kan tidak mungkin anak-anak muda, anak-anak remaja itu dipaksa untuk membaca naskah-naskah berat. Kan begitu kan, makanya harus dijembatani. Karena lifestyle-nya anak-anak muda itu sekarang pada ngafe ya. Kemudian sambil di situ ada wifi, ada nonton apa, kan dikasih tontonan yang menarik yang bisa mengasah intelektual mereka, khususnya kesadaran historis tentang kitab suci kita sendiri. Makanya di Museum Cafe itu konsepnya sebetulnya cukup menarik ya. Naskah Dead Sea Scroll yang disimpan di Museum Israel itu saya tampilkan di situ dalam bentuk replikanya. Hanya ukurannya kalau di Israel itu kan 7 meter lebih, kalau di tempat saya hanya 3,5 meter, jadi itu diperkecil. Tapi lengkap tulisan Nabi Yesaya dari pasal 1 sampai pasal 60-an itu. Kemudian naskah-naskah yang membuktikan tentang penyalipan Yesus. Itu juga saya munculkan itu di gambar-gambar gitu ya, ditempel di tembok-temboknya. Kesaksian tentang penyalipan Yesus oleh Flavius Josephus, oleh Tacitus, oleh Maraben Serapion, itu saya tampilkan satu di situ. Perkembangan huruf dari huruf di zamannya Musa yang dikenal dalam prasasti Sinai, huruf pada zaman kerajaan Daud yang dikenal dengan Paleo Hebrew, prasasti-prasasti dari zaman Raja Daud, kalender Geser, kemudian setelah kerajaan Israel terpecah menjadi 2, prasasti Tel, dan itu kan sesuatu yang jangankan di kalangan anak muda, di kalangan para para seminarian pun itu kan tidak terlalu mereka minati. Karena apa? Dia sekolah di seminari, sekolah di STT, kan kebutuhan jemaat tidak mengarah ke sana. Kan gitu kan? Nah, padahal segala sesuatu kalau tidak diprogram secara paksa, itu tidak akan diminati orang. Pengalaman saya ketika banyak anak-anak muda yang tertarik dengan kilau dari agama lain meninggalkan Kristus, orang tuanya bingung, pendetanya bingung, majelisnya bingung, dibawa ke saya. Ada yang tertolong kembali untuk mengerti iman Kristen secara benar apabila pergumulannya teologis. Tapi kalau pergumulannya itu karena pacaran, itu agak sulit karena subjektif. Nah, ini coba saya rangkai ya. Tapi alangkah baiknya apabila yang saya sampaikan itu juga bisa diterjemahkan dalam konteks kurikulum. Ini yang belum dilakukan. Tetapi beberapa murid saya itu di beberapa gereja ya, ada yang dari gereja Protestan, ada yang gereja Ortodok, ada yang dari gereja GBI, ya, macam-macam. Itu sudah nyusun minimum untuk anak sekolah minggu mereka. Paling tidak mereka tidak awam bahasa kitab suci itu ditulis dalam bahasa apa. Sekalipun mereka mungkin belum belajar alef bet gimelnya, nanti mungkin kalau misalnya itu bisa dirancang sejak kecil dia belajar juga nggak apa-apa. Tapi kalaupun tidak, dia tidak alergi ketika mendengar teks-teks berbahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Ya mungkin bagi orang-orang sebelum kita ini kan gereja yang masuk ke Indonesia itu kan gereja Barat. Dan di Barat kan zona aman, sama-sama percayanya, apanya yang dipersoalkan lagi. Mau Katolik mau Protestan ya sama percaya pada Tuhan Yesus. Hanya bedanya kan hal-hal soal Maria, hal-hal soal Deuterokanonika tadi kan itu kan kemudian menjadi masalah karena nggak ada mainan lain kecuali mainan sesama Kristen. Akhirnya konflik dari dalam ini tidak produktif. Itu yang ingin saya sampaikan, makanya perlu dirancang bangun kurikulum yang memang bisa mencakup hal itu. Bandingkan sekarang kurikulum untuk anak-anak Muslim, baik itu dari SD, SMP, SMA, itu tidak hanya menyangkut aspek teologis. Ada sejarah peradaban Islam, ada bahasa Arab, ada Quran, ada hadis, itu lengkap. Jadi diberi ruang. Lah kita enggak.
Saya itu diminta kuliah tamu di beberapa perguruan tinggi negeri yang konteksnya misalnya bagaimana iman Kristen menjawab tantangan zaman khususnya di masyarakat yang lintas agama. Itu kurikulumnya sama saja. Jadi kalau tidak dia bersifat umum ya, misalnya etika kedokteran dan sebagainya, itu kan umum, itu nggak usah Kristen pun kan normanya sama. Tapi begitu kita ngomong teologi itu dianggap seolah-olah kita jangan menyangkut hal yang nantinya bisa sensitif. Sensitifnya yang mana? Karena kita tidak terbiasa hidup dalam sensitivitas itu. Dulu saya sering ditegur sama ketua sinode saya, kenapa Mas Bambang itu sering memberi diskusi-diskusi di kalangan teman-teman Muslim, dan itu ada laporan orang yang takut masuk. Pak Bambang kok sekarang sering memberi ditafsirkan perdebatan, padahal bukan perdebatan. Itu saya diundang ke misalnya majelis taklim ngomong itu, dulu saya masih muda, saya kan begitu. Nah, kemudian ada teman yang ngikuti saya itu majelis dari gereja GKJ itu. Dia bilang, loh Pak, nah saya ikut Pak Bambang itu malah habis ceramah tangannya dicium sama santri-santri. Mana ada perdebatan? Saya ini orang Jawa kan. Orang Jawa kan ngomong kan tidak mungkin saya model Christian Prince atau Saifuddin Ibrahim yang ngotot-ngotot kemudian, nggak mungkin lah. Kalau saya ini punya filosofi, kalau sesuatu yang benar itu disampaikan dengan cara yang sejuk, mungkin tidak langsung menarik, tapi mengganggu. Nah itu tinggal bagaimana kemasannya. Saya sangat terilhami oleh sabda Yesus. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Nah orang mau tanya memang dia tidak ngerti, kenapa harus kita musuhi gitu loh. Nah itu yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau filosofi saya, kalau kita ini harus ngadepi orang lain dalam suasana, dalam posisi biner, berhadapan-hadapan, itu bukan Indonesia. Itu yang tidak akan menang yang seperti itu. Itulah yang dalam filosofi wayang disebut buta lorek jam songo mati. Buta itu raksasa itu yang lorek-lorek itu yang bajunya gampang dibaca itu kan gampang mati itu. Jam 9 masuk kotak itu. Tapi kalau kesatria bajunya batik kayak saya gini kan nggak mati-mati. Karena langkahnya kan sulit bisa ditebak. Itu kira-kira filosofi seperti itu menghidupi pelayanan saya, sehingga orang tidak dalam posisi menerima tidak selalu menerima apa yang saya sampaikan. Tapi paling tidak memusuhi saya, karena saya tidak pernah memusuhi mereka. Ini yang diterjemahkan dalam konteks pelayanan kita di masyarakat Majemuk. Ya, demikian kira-kira. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Banua, Alkitab yang kita kenal sekarang itu aslinya tidak serapi bentuknya dan juga diambil dari berbagai sumber. Bagaimana Bapak memandang ini bahwa Alkitab sudah tidak lagi 100% firman Allah? Lalu terkait dengan Alkitab yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa, apakah hal ini dikatakan mendistorsi keaslian hakikat dan tulisan Alkitab? Dan apakah menerjemahkan itu dikatakan penafsiran atau eksegese terhadap ayat Alkitab? Pertanyaan ini berlaku tidak hanya untuk Kristen, semua agama. Mana ada sekarang teks yang diterjemahkan tidak mengalami pergeseran? Tapi paling tidak, kita kan dilengkapi dengan metode-metode terjemahan. Jadi tidak usah ngomong Alkitab, ngomong Quran, ngomong beda, sama saja bang. Kebudayaan di mana kitab suci itu berasal beda dengan kebudayaan kita, kan begitu kan? Beda sistem kalendernya, beda hitungan-hitungan sehari-harinya. Dalam dulu kan nggak ada kilometer, yang ada itu sekian hasta, sekian mil. Nah itu diterjemahkan dalam bahasa kita ya bisa persis sama. Nggak usahlah jauh-jauh ke Alkitab. Zaman Majapahit belum ada rupiah, sekarang ada rupiah. Lalu bagaimana kita menerjemahkan rong laksa patang tali itu mata uangnya berubah? Maka kemudian dilakukan yang namanya dynamic equivalent translation, menerjemahkan dengan mencari ekuivalen makna meskipun simbolnya beda. Itu tidak boleh ditanyakan untuk Alkitab, karena yang lain pun juga seperti itu. Ya, nggak boleh kita tanyakan untuk Alkitab, karena kalau kita menanyakan itu khusus untuk Alkitab, berarti Alkitab boleh kita kritik, yang lain nggak boleh kita kritik. Itu tidak seperti itu. Yang kedua,
Yang kedua ya, Alkitab yang ada sekarang tidak serapi. Mana pernah kita pernah rapi? Mana pernah Quran pernah rapi? Mana pernah Plato pernah rapi? Ya justru karena bentuk modern sekarang ini kitab suci kita sudah dari papirus, dari gulungan, kemudian menjadi kodek, dari kodek menjadi kitab berjilid yang rapi dengan indeks. Itu kan perkembangan zaman. Itu sama sekali tidak menurunkan derajat kitab suci. Ya, pertanyaan ini saya jawab. Ini nggak boleh ditanyakan untuk Alkitab. Harus ditanyakan untuk semua kitab agama. Harus ditanyakan untuk semua dokumen-dokumen kuno. Dan tidak pernah ada dokumen kuno yang rapi. Tidak pernah ada Quran yang rapi, tidak pernah ada Taurat yang rapi, tidak pernah ada Injil yang rapi. Semuanya memang berasal dari fragmen-fragmen yang dikumpulkan. Tetapi justru keunggulan iman Kristen, semua itu terdata dengan baik. Kalau ada perbedaan varian naskah disusun dalam kritikus aparatus, itu tidak terjadi untuk Quran. Karena dalam konteks Al-Quran ketika terjadi perbedaan-perbedaan teks itu dibakar, yang kita nggak pernah kita bakar. Jadi banggalah saya menjadi seorang Kristen dengan kitab suci yang diwarisi dengan kejujuran, dengan analisis yang seksama, ya, dengan berbagai metode yang bisa kita pakai. Kalau dikatakan kalau gitu Alkitab bukan firman Tuhan, definisi firman Tuhan apa? Itu kan definisi Islam itu. Firman yang turun dari langit, mana ada firman turun dari langit? Di dalam sejak awal sejarah Yahudi, yang namanya Taurat berbicara dalam bahasa manusia. Tidak pernah ada firman Tuhan murni, itu pikiran Islam, bukan pikiran Kristen, bukan pikiran Yahudi. Saya kira itu ya. Halo? Ya, baik. Mungkin aturannya lagi. Saya lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan lagi, Pak. Mungkin terakhir gitu ya. Jadi sekitar ada 3 pertanyaan lagi. Yang pertama, mohon pencerahan tentang doksologi dalam doa Bapa Kami. Yang dalam versi Matius ada yang dalam kurung gitu, karena bukan termasuk dalam teks doa asli yang diajarkan Yesus. Itu yang pertama. Dan selanjutnya dari Bapak Parlin, dalam perkembangannya gereja-gereja sekarang, apakah masih sesuai dengan gereja-gereja mula-mula? Karena banyak sekali aliran atau denominasi gereja sekarang yang satu sama lain berbeda dalam hal liturgi, pengajaran, bahkan menjadi pertentangan. Ya, terima kasih. Sudah 2 itu aja saja, Pak. Terima kasih. Iya. Yang pertama doksologi. Ya, kalau Anda membaca King James, tanda-tanda kurung itu nggak pernah ada. Karena pada masa King James, naskah-naskah Alkitab yang ditemukan itu tidak selengkap sekarang. Jadi kira-kira awal abad 19 itu ditemukan Kodek Vatikanus, Kodek Sinaiticus di Biara Saint Catherine Sinai itu ya. Lalu itu menjadi acuan baru di dalam penerjemahan Alkitab. Nah, contoh doa Bapa Kami, doksologi yang diberi tanda kurung kotak tadi itu ada dalam praktek ibadah gereja yang sangat kuno. Kemudian di dalam teks-teks beberapa naskah itu tidak terdapat. Karena begini, pada zaman dulu orang menerjemahkan kitab suci itu lebih merupakan sebuah kegiatan liturgis ketimbang kegiatan akademis. Karena kegiatan liturgis, maka ketika orang membaca teks Alkitab yang dikaitkan dengan liturgi, tentu itu ditulis sesuai dengan kebiasaan mereka. Makanya doa Bapa Kami itu sejak tahun 90, karena itu doa yang diucapkan di jemaat sudah diberi doksologi. Nah, pada awal ketika misalnya King James diterjemahkan itu belum ada tanda-tanda kurung seperti itu. Karena apa? Naskah yang dipakai biasanya Textus Receptus yang diterbitkan tahun 1550-an oleh Stefanus, dan itu menjadi rujukan dari sebagian besar gereja di seluruh dunia, termasuk yang disebut naskah Patriark Konstantinopel tahun 1904. Itu yang dikenal dengan Kodek Bisai ya, yang berasal dari abad ke-5,
Dan setelah ditemukan dengan Kodeks Vatikanus, beberapa rujukan yang terkait dengan liturgis itu tidak dicantumkan. Nah, makanya kemudian lembaga Alkitab itu saya kira paling moderat itu. Karena di lembaga Alkitab itu yang Textus Receptus dimasukkan di tanda kurung, tapi nggak dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Wong itu juga bagian dari kekayaan sejarah gereja kok. Sekarang misalnya yang tanda kurung lagi itu, misalnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Itu ada naskah 3 saksi. Saksi yang di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Di beberapa Alkitab bahasa Inggris, tanda kurung itu dibuang sama sekali. Hanya ada 3 saksi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini menjadi ejekan bagi orang-orang non-Kristen seolah-olah Alkitab itu tidak asli karena ada yang ditempatkan di carat kaki dan dibuang. Lalu saya bilang, sebelum kamu mengkritisi kitab suci Kristen, harus perbandingannya sejajar. Kekristenan itu sudah terbuka, sudah menyajikan kitab sucinya apa adanya aja masih kamu kritik. Kamu berani nggak menyajikan hal yang sama? Misalnya, penemuan Kodeks Sanaa 1972 itu banyak berbeda dengan teks standar. Kalau orang Kristen itu mungkin sudah ada Sanaa version, sudah ada seperti itu, tapi di kalangan Islam kan nggak berani yang seperti itu, karena di Islam naskah liturgisnya itu yang dihafal. Kalau di Kristen itu kan naskah liturgis itu yang dihafal, ya. Jadi seperti itu, makanya di lembaga Alkitab tetap ditulis dengan tanda kurung buka, kurung tutup. Artinya apa? Itu bukan palsu, karena itu adalah pembacaan teks di dalam konteks liturgis. Karena di gereja kuno itu tidak ada lembaga Alkitab, tidak ada 1 kali cetak 10.000, itu tidak ada. Maka di gereja kuno teks-teks kitab suci itu sebagian besar dihafal kan. Makanya kalau Anda tanya kepada orang barat yang munculnya baru dapat pertengahan, kan ini asing. Sesuatu yang asing ini justru diteruskan oleh Islam. Tapi kalau Anda lihat di biara-biara di Syria, di Mesir, orang itu hafal yang namanya naskah Agabia yang berapa sembahyang, 7 mazmur, 6 mazmur, 5 mazmur itu dihafal biasa, itu tidak ada masalah. Karena ketika orang hafal itu bukan sesuatu yang takjub. Orang Indonesia Kristen begitu lihat ada polwan hafal 2 juz Al-Quran, kepalanya geleng-geleng. Tapi ketika petani-petani kacang di wilayah Wonogiri itu hafal dengan mau copat ceritanya Joko Tingkir, nggak ada yang geleng-geleng kepala kan. Sigro miler sang ketek si nonggo bajul, nggak ada. Luar biasa ini hafal serat Joko Tingkir, itu kan orang kagetan saja. Maka dalam konteks seperti ini bidikannya tidak hanya biblical tapi harus historical, harus budaya, supaya pemahaman kita tentang iman Kristen itu tidak kagetan, tidak gumunan, tidak kurang referensi. Itu ya. Tuh yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi, apakah gereja sekarang yang sudah banyak aliran denominasi masih sesuai dengan gereja mula-mula? Kalau begini, kalau gereja-gereja masih mengikuti pengakuan iman, regula fide, itu saya kira dalam garis besar masih sama. Tapi yang menjadi masalah adalah denominasi baru yang bikin sendiri itu yang jadi masalah itu. Jadi saya terus terang, kalau Anda tanyakan kepada saya, eklesiologi saya mungkin lebih longgar ketimbang banyak orang-orang Kristen Ortodok yang lain. Karena bagi saya eklesiologi itu bisa dipahami gini, eklesiologi dalam konteks gereja kita masing-masing. Lalu eklesiologi dalam makna umum, makanya Protestan sama Katolik sudah berpisah, eklesiologinya berbeda, nyatanya dua-duanya eksis. Ini nggak bisa dinafikan satu sama lain. Dalam batas ini saya agak longgar. Artinya apa? Artinya mengakui eklesiologi masing-masing, toh pengakuan imannya masih sama. Kan itu kan? Tapi begitu muncul gereja-gereja baru yang kemarin mengatakan Tuhan bicara kepada saya, dan itu saya nggak bisa terima. Karena itu sesuatu yang sifatnya subjektif. Tapi di dalam konteks gereja yang saya sebut dengan regula fide yang sama tadi, paling tidak dalam garis besar pengakuan iman dan liturginya kan masih sama.
Jadi liturgi Protestan misalnya lebih sederhana daripada Roma. Roma itu penyederhanaan dari liturgi Ortodok yang lebih kuno misalnya. Tetapi artinya konteksnya, pengakuan iman ada, doksologi ada, votum salam ada, doa ada, sekalipun doa disebut doa syafaat, ya kan, di kalangan Protestan, tapi unsurnya ada. Terus kemudian ibadah sakramental, perjamuan kudus yang mati roti dan anggur, sekalipun maknanya beda-beda, tapi artinya basicnya itu tetap pada Kristus dan korban salibnya yang suci. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga di tengah-tengah keterbatasan waktu itu bisa menginspirasi dan melanjutkan dengan pergulatan kita masing-masing dengan firman Tuhan. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih. Terima kasih juga atas semua pertanyaan dari Bapak Ibu yang sangat menarik sekali. Kiranya kita bisa terus beriman di tengah masyarakat yang multi iman ini ya. Terus kita dapat simpulkan juga bahwa arkeologi itu menunjukkan bahwa arkeologi juga meneguhkan banyak sekali bagian Alkitab yang oleh sebagian orang telah ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan sejarah. Hilang ya itu apa? Ya mungkin sinyalnya Kak Okta hilang. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas terima kasih juga kepada Pak Bambang Nursena. Sebelum kita tutup, dari Komisi Pelatihan GKI Kranggan ada beberapa pengumuman. Saya sharing sebentar. Jadi hari ini adalah PTJ kita yang sesi terakhir. Untuk peserta PTJ, sertifikat akan dikirimkan melalui email. Kemudian kritik dan nanti akan kami berikan melalui Google Form yang akan dibagikan melalui WhatsApp Group. Kemudian untuk peserta PTJ 1 maupun peserta PTJ 1 berikutnya yang sudah selesai dapat melanjutkan ke PTJ 2 dengan jadwal sebagai berikut. Jadi kita mulai di bulan November. Untuk pendaftaran bisa dilakukan pendaftaran melalui saya juga. Kemudian untuk semua partisipan dalam acara ini, kami beritahukan bahwa GKI Kranggan juga akan mengadakan beberapa acara. Yang pertama, minggu depan kita akan melakukan pelatihan komunikasi efektif. Linknya bisa dilihat di sini gki.kr/bina. Kemudian di minggu berikutnya, yaitu hari Jumat sampai hari Minggu, tanggal 20 sampai 22 Agustus, jam 7 sampai 9 malam, kita akan mengupas tentang Kitab Wahyu. Jadi dari sisi sejarah maupun dari sisi pandangan teologis dan juga nubuatan dalam Kitab Wahyu sendiri. Linknya dapat dilihat juga gki.kr/pelatihan. Jadi acara-acara ini dibuka untuk Bapak Ibu, bisa juga untuk mengajak teman-teman yang lain. Oke, demikian dari kami. Untuk menutup acara ini, kesediaan Bapak Bambang untuk menutup. Ya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk penyertaan, bimbingan, pengarahan yang sudah kami terima dari pembacaan firman dan tema yang kami tunggu saat ini mengenai sejarah gereja kuno dan sejarah kitab suci. Secara khusus bagaimana kami harus menyampaikan ini kepada mereka-mereka yang memiliki pemahaman yang berbeda, bahkan menyalahpahami iman. Ajar kami untuk tidak mengejek tetapi mengajak. Ajar kami untuk tidak menghakimi orang lain tapi justru dalam kemitraan untuk saling menyapa, saling berbagi mereka yang berbeda. Terima kasih Tuhan, ajarkan gerejamu untuk dewasa di dalam menyikapi berbagai isu yang terjadi di tengah-tengah saudara kami, termasuk yang lintas agama. Ajar kami untuk tidak kehilangan jati diri iman kami di tengah-tengah kepelbagaian agama dan keyakinan. Karena
Kami tidak hanya menyampaikan kebenaran ajaran, tapi juga kebenaran dalam perilaku. Karena itu menjadi penting agar buahnya kami bisa dilihat, sehingga orang lain menjadi berkat. Terlebih dari semuanya itu, ajar kami dengan wawasan kesatuan tubuh Kristus, keesaan gerejamu, agar seperti doa Kristus ut omnes unum sin, agar semuanya menjadi satu, seperti Engkau dan Bapa adalah satu, agar dunia percaya. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua yang sudah kami pelajari hari ini hanya di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak Bambang. Terima kasih banyak Pak Terima Bambang, kasih, Vena. Bapak Ibu. Kasih Luar Pak biasa Pak Bambang. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Bambang. Saya pamit ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak banyak. Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.